Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita semua kita bersyukur secara pribadi, kita berdoa kepada Tuhan. Mazmur Daud. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Marilah kita bersama-sama menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita berdiri, kita menyanyikan pujian indah bersamamu. Hanya dekat Allahku, kiranya aku tenang. Ya Tuhan, hanya Engkau saja membuat kami tenang. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari kita katakan, ku ingin selalu bersamamu Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Benar ya Tuhan, hanya dekat Engkau saja Bapa, kiranya hati kami tenang. Biarlah Tuhan pada hari ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu.
untuk bersekutu bersama-sama, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada hari ini ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau menolong kami setiap jemaat yang hadir. Demikian juga yang tidak bersama-sama dengan kami, kiranya Tuhan Engkau menolong sepanjang kehidupan kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Dan biarlah Tuhan pelayanan kami pada hari ini kami nyatakan semuanya Bapa, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan setiap pelayan-Mu pada hari ini. Biarlah kami melayani dengan sepenuh hati kami, dengan segenap jiwa kami, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Demikian juga firman Tuhan yang akan kami dengar, kami nyatakan semuanya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita nyatakan penyembahan kita. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami, memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari kita katakan bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita katakan keluarga kerajaan Allah. Kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Kita akan membaca pembacaan Alkitab kita, Kejadian pasal 8 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Kita bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa jalan kita tidak pernah kita selami, tapi kita tahu Tuhan akan menyertai dan menuntun kita dalam sepanjang kehidupan kita. Jalan tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya Tuhan, hal ku percaya, ada rancangan yang indah yang Kau sediakan Tuhan, cara yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu
Kita berdoa. Benar Tuhan, hanya ketika Engkau hadir dalam hidup kami ini menjadi berarti. Karena kami adalah ciptaan Tuhan, hanya Engkau yang mengerti siapa kami Tuhan. Kami mendapati diri kami terkadang salah mengerti orang lain. Demikian juga orang lain terkadang salah mengerti akan maksud dan keinginan kami. Tapi Engkau Allah sangat mengenal kami. Engkau mengerti siapa kami Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong kami. Biarlah kami juga boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami Engkau dapati sebagai hidup yang berkenan di hadapan-Mu, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami mendengarkan pengajaran dari firman. Roh Kudus tolong kami supaya hati pikiran kami boleh fokus. Kami boleh mengerti akan sabda firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita di minggu kedua terakhir di bulan September ya. Tidak berapa lama lagi tahun 2021 akan berakhir ya. Tinggal 3 bulan lagi kita akan masuk di tahun 2022. Seolah-olah hidup kita ini, hari-hari kita ini seperti menghitung hari ya. Kapan ya? Bentar lagi Senin, Selasa, udah Minggu, besok Senin, Selasa, bentar lagi Minggu, Oktober, November, Desember, gitu terus silih berganti ya. Percaya atau tidak percaya, waktu terus berjalan. Mau tidak mau, waktu terus berjalan. Apakah kita mau berjalan atau tetap tinggal diam? Waktu itu terus berjalan dan berjalan. Nah, persoalan besar, pertanyaan besar adalah apa yang kita gunakan dengan waktu kehidupan kita? Apakah waktu kehidupan kita ya berlalu begitu saja, atau ada hal-hal tertentu yang boleh kita nikmati dan bahkan mungkin kita tinggalkan ketika kita mengakhiri kehidupan di dunia ini? Itu pertanyaan yang sangat penting bagi kita. Baik, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu persembahan yang harum ya. Persembahan yang harum. Dari Kejadian pasal 8 ayat 15 hingga 22. Nah, Bapak Saudara, konteks ini, persembahan yang harum ini di ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu di ayat yang ke-21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Ya, jadi persembahan ini persembahan yang diberikan oleh Nuh ketika dia keluar dari Bahtera. Ya. Ketika Nuh keluar dari Bahtera, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan dia mempersembahkan segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya dan dipersembahkan sebagai korban bakaran di atas mezbah yang dia dirikan itu. Nah, ketika korban itu dibakar, Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Kemudian Tuhan berfirman, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Jadi Bapak Saudara, sungguh indah sekali. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa ketika Nuh mendirikan mezbah, dia memberikan korban bakaran, Tuhan mencium harum bau persembahan tersebut dan dia memberkati Nuh dan keluarga serta bumi dan isinya yang waktu itu baru dimusnahkan. Nah, Bapak Saudara, apa yang bisa kita lihat di dalam pelajaran ini? Yang pertama adalah kehidupan yang rusak dan penuh dengan kekerasan mendatangkan pemusnahan. Mengapa Tuhan mendatangkan air bah? Dalam Kejadian pasal 6 ayat 12 dan 13, ketika Allah menilik bumi itu,
Allah melihat sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kemudian berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Bapak saudara, Allah yang Maha Kudus ketika melihat tingkah laku manusia yang penuh dengan kejahatan, tentu saja Allah tidak senang. Allah sedih, Allah marah. Maka waktu itu Allah kemudian berfirman, Aku akan memutuskan mengakhiri hidup segala makhluk, karena bumi ini penuh dengan kejahatan. Jadi itu Bapak Saudara, mengapa air bah datang. Tapi kita bersyukur, Allah yang penuh dengan keadilan, yang membenci kejahatan, adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang memperhatikan umat ciptaannya. Makanya ketika Nuh keluar dari Bahtera, setelah 1 tahun lamanya terapung-apung dan semua ciptaan yang lainnya binasa, Nuh mempersembahkan korban. Tuhan mencium persembahan yang harum, dan Tuhan memberkati Nuh, dan dia berjanji tidak akan lagi mengutuk bumi ini. Artinya apa, saudara? Kalau tadi kejahatan manusia yang rusak, kekerasan itu mendatangkan hukuman bagi bumi, maka sebaliknya persembahan yang harum yang disampaikan oleh Nuh itu menghapuskan kutuk dan mendatangkan berkat. Wow, luar biasa ya. Ketika Tuhan cium persembahan yang harum yang diberikan oleh Nuh itu, dia langsung berkata, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Walaupun, lihat ya, walaupun tabiat manusia hatinya jahat semata-mata. Jadi artinya Bapak Saudara, Tuhan tahu siapa kita. Kalau Tuhan memberkati kita umat manusia bukan karena kita baik, betul? Kita jahat semua, tidak ada yang baik. Tapi Tuhan berkata, Aku tidak akan menghukum lagi mereka, walaupun yang timbul dari hatinya adalah jahat semata-mata. Kenapa? Tuhan berfirman demikian, karena adanya persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Oke. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban dari segala binatang yang tidak haram sebagai apa? Pengakuan akan kedaulatan Allah dalam hidupnya, dan sebagai ungkapan syukur atas belas kasihan dan kebaikan Allah kepadanya. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, inti ketika kita mau mempersembahkan sesuatu itu adalah sebagai pengakuan kita akan kedaulatan Tuhan. Apapun yang kita mau berikan, ingat, itu adalah wujud pengakuan kita akan kedaulatan Tuhan dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Oke, sekarang pertanyaannya, mengapa persembahan yang dipersembahkan oleh Nuh itu boleh berbau harum di hadapan Tuhan? Kenapa persembahan itu kok bisa Tuhan cium sebagai persembahan yang harum dan kemudian mendatangkan berkat bagi, bukan saja bagi Nuh, tapi Tuhan berjanji bagi semua umat manusia setelah air bah tersebut. Kenapa? Apa yang dilakukan, dipersembahkan oleh Nuh? Yang pertama, Nuh mengutamakan Allah dengan mendirikan mezbah bagi Tuhan ketika keluar dari Bahtera. Ingat, mereka sudah kurang lebih berapa lama di Bahtera? 1 tahun. Wah, 1 tahun itu di Bahtera itu nggak enak ya. Valdo aja di sini baru berapa bulan, Valdo? 3 bulan ya. Ini Bahtera nggak bisa kemana-mana. Valdo di sini berapa bulan? 3 bulan ya. Ya, bisa kemana-mana, tapi rasanya gimana? Mereka 1 tahun di dalam Bahtera. Ketika keluar,
Apa yang dilakukan oleh Nuh? Kita kira-kira kalau dikurung ya, kayak Gio lah, kira-kira Gio kalau dikurung di rumah ya selama 1 bulan, setelah Gio keluar dari rumah, dibebaskan dari rumah, dari kamar, apa yang akan Gio lakukan? Nah, pergi ke mall, jalan-jalan, refreshing. Untuk apa? Menyenangkan diri. Karena udah bete nih, betul ya? Stres 1 bulan, itu baru 1 bulan. Langsung pergi untuk cari penghiburan diri. Tapi coba lihat, Nuh apa yang dia lakukan? Apa yang Nuh lakukan? Gimana Cecil? Apa yang Nuh lakukan? Dia mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jadi hal yang pertama kita dapati dalam bagian ini, mengapa persembahan Nuh itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Karena Nuh menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama dalam hidupnya. Bapak Saudara, motivasi ketika kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, prioritas ketika kita mau melakukan sesuatu itu sangat penting dan itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Nuh walaupun sudah 1 tahun di dalam bahtera, tetapi ketika dia keluar dari bahtera, dia tidak cari hiburan yang lain. Tapi dia mendirikan mezbah, dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Yang dia ingat pertama ketika keluar dari mezbah adalah apa? Tuhan. Bapak Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita dalam satu situasi sulit, ketika kita terlepas dari situasi tersebut? Yang pertama kita ingat apa? Yang pertama kita lakukan apa? Itu akan sangat menentukan bagaimana apa yang kita lakukan tersebut itu menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan atau tidak. Yang kedua, mengapa persembahan Nuh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Yuk, mari kita baca bersama. 3. Nuh mempersembahkan korban yang lahir dari kesadaran hatinya akan belas kasih Tuhan kepadanya. Nuh ketika dia keluar dari bahtera, ingat, tanpa Tuhan perintahkan, dia langsung mendirikan mezbah, dia langsung mempersembahkan korban. Ingat, di bagian-bagian awal sebelum Nuh masuk di dalam bahtera, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan memerintahkan dengan detail apa yang harus dikerjakan oleh Nuh. Nuh melakukan semuanya. Tapi dalam bagian ini, tanpa diperintahkan oleh Tuhan, Nuh mempersembahkan korban. Artinya apa? Korban persembahan yang diberikan oleh Nuh itu lahir dari kesadaran hatinya akan belas kasih Tuhan kepadanya. Dia bersyukur karena sudah dilepaskan dari air bah. Bapak Saudara, oh itu tidak gampang. Berapa waktu yang lalu Sumatera, daerah Aceh, tahun berapa itu? 9 berapa ya? 2000 ya? Terkena tsunami ya. Wah, banyak yang meninggal. Palu itu mendatangkan duka cita yang mendalam. Ya. Tapi masih banyak yang hidup sampai sekarang. Boleh bayangkan, Nuh dari sekian banyak kenalannya, keluarganya, yang tertinggal hanya keluarga Nuh saja. Wah, itu tidak menyenangkan. Itu sangat tidak menyenangkan. Bagaimana kehilangan orang-orang yang dikasihi itu nggak menyenangkan.
Makanya ketika Nuh menyadari betapa besar belas kasih Tuhan dalam hidupnya, tanpa disuruh, Nuh mempersembahkan bagi Tuhan. Untuk itu berilah persembahan dengan kesadaran akan belas kasih Tuhan. Beri dengan sukacita, sukarela. Jangan memberi persembahan dengan terpaksa ataupun sekedar mengikuti kebiasaan dan peraturan. Nah gitu kan. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya kalau datang gereja kasih persembahan, betul ya? Peraturannya apa? Oh, ada berapa peraturan? Bahkan saya dengar ya, ada beberapa gereja memang betul-betul ketat. Persembahan itu didaftar, persembahan perpuluhan, persembahan sukarela, ucapan syukur, wah itu sudah ada. Jadi tahu tuh, kalau ada yang nggak memberikan, oh itu akan dihubungi. Kenapa nggak dikasih ini? Wah itu menjadi sebuah peraturan. Bapak saudara, ya itu ada baiknya, ya. Tapi coba lihat, Allah tidak sekedar menginginkan kita memberikan sesuatu karena adanya peraturan, tidak. Tapi yang paling penting di dalam bagian ini adalah kesadaran akan diri kita, akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita memberikan sesuatu mungkin dengan rutin, sudah terbiasa memberikan, tapi kita tidak menyadari akan belas kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita memiliki berbagai hal dan terutama kita memiliki kehidupan dan kita masih memberikan korban syukur kepada Tuhan, maka itu akan sangat wah itu tidak menyenangkan. Ya, itu baik. Ya, tapi saya percaya itu tidak akan menjadi sebuah persembahan yang harum, karena itu terpaksa, hanya peraturan saja, kebiasaan. Ya. Jadi mari ketika kita memberikan persembahan, jadi persembahan ini bukan saja dalam bentuk materi, hidup kita ketika kita mau persembahkan untuk melayani Tuhan. Persembahkan hidup kita dengan sukacita, sukarela, kesadaran bahwa kita menikmati belas kasih dari Tuhan. Dan yang berikutnya, Nuh mempersembahkan korban bakaran sesuai dengan hukum korban. Dan apa yang Nuh persembahkan tak bercacat celah. Apa yang Nuh persembahkan? Nuh mempersembahkan korban bakaran dengan hukum korban. Hukum korban apa? Ketika engkau mempersembahkan harus korban jantan, tak bercacat celah, ya, bawa di hadapan Tuhan. Bapak saudara, ini yang diberikan oleh Nuh. Bahkan kalau kita baca dalam pembacaan kita tadi, apa yang dia berikan? Dari semua binatang yang tidak haram diambilnya untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan. Berapa banyak kira-kira itu? Ayo. Dari yang tidak haram, Nuh mempersembahkannya kepada Tuhan. Wow, itu banyak, ya. Artinya apa, saudara? Nuh memberi yang terbaik. Yang terbaik diberikannya kepada Tuhan. Maka ibu saudara, berilah. Kalau kita beri sebagai pengakuan bahwa semua semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Apa yang kita berikan, bahkan hidup kita pun adalah milik Tuhan. Betul nggak? Jadi bukan saja apa yang kita berikan itu punya Tuhan, kita pun yang memberikan itu adalah milik Tuhan. Makanya ini ya, ayat ini kemarin agak kelupaan ya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ayo kita baca bersama-sama. 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita ini adalah milik Tuhan. Kenapa kita menjadi milik Tuhan?
Karena Tuhan sudah membayar diri kita. Diri kita yang penuh dosa, najis, yang seharusnya masuk di dalam kebinasaan, menjadi antek si jahat iblis. Tetapi oleh karena belas kasih Allah, Dia menebus kita. Dia tebus, Dia ambil kita dari perbudakan iblis itu. Dengan apa? Darah yang sangat mahal. Bukan dengan emas dan perak Tuhan membayar kita dari perbudakan si jahat, bukan. Tapi dengan darah yang sangat mahal. Artinya sekarang kita menjadi milik siapa? Menjadi milik Tuhan. Tapi luar biasanya, kita sebagai milik Tuhan, Tuhan berkata apa? Roh Kudus diam di antara kita, di dalam kita. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sebagai miliknya. Walaupun firman Tuhan tadi, tabiat kita semata-mata adalah jahat. Itu terus bergejolak, berperang dalam hidup kita. Ya, melakukan firman Tuhan atau menolak, berbuat baik atau berbuat jahat, ya. Mendengarkan firman Tuhan atau mengabaikan firman Tuhan. Itu peperangan terjadi. Tapi ingat, dalam hidup kita, di dalam diri orang yang percaya, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, itu salah, itu tidak baik, itu tidak benar. Itu Roh Kudus. Tinggal kita yang kemudian mengambil keputusan, apakah kita mau melakukannya atau tidak. Jadi sekali lagi, jangan pernah kemudian berkata Tuhan itu tidak adil. Mengapa Tuhan membiarkan saya? Mengapa Tuhan tega-teganya menghukum umat manusia? Tuhan gak pernah tega ketika Dia menghukum umat manusia. Kenapa? Karena setiap kali hukuman datang, itu diawali dengan peringatan untuk bertobat. Tapi pertobatan tidak pernah muncul, tidak pernah lahir dari hati. Itulah yang kemudian mendatangkan hukuman bagi umat manusia. Tuhan sangat adil. Tuhan sangat adil. Kita yang tidak adil, yang menuntut terlalu banyak dari Tuhan tanpa mau memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kita sering berkata, ya saya juga sama ya, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Betul ya? Terus mendorong beri yang terbaik. Tapi pertanyaannya, ketika berbicara yang terbaik, hal apa yang baik yang kita berikan kepada Tuhan? Berapa waktu yang lalu kami ya iseng-iseng bicara, ya beri terbaik kalau bicara tentang persembahan uang gitu ya. Yang terbaik ketika kita beri persembahan sama Tuhan, berapa kira-kira? Kalau datang ke gereja, kasih persembahan yang kepada Tuhan 100.000 itu kurang atau lebih? Hah? Rasanya lebih ya. Betul, lebih, terlalu banyak, betul ya? Betul kan? Terlalu banyak. Makanya kami dulu waktu masih kecil tahun 80-an itu masih ada receh-receh yang 50 rupiah, 100 rupiah ya. Kalau mau ke gereja, kalau dikasih 1.000, mampir dulu di warung. Ngapain? Tukar. Kalau nggak ada uang tukaran, apa? Pura-pura beli apa? Gula-gula. beli permen supaya dapat apa? Dapat kembalian. Datang kembaliannya, itulah yang dikasih di gereja gitu. Lah sampai sekarang masih ada juga seperti itu. Sebelum ke gereja, ntar lihat Babet, aduh nggak ada uang kecil, mampir dulu di warung ya, beli ini dulu 1, 2 ini. Setelah itu baru. Rasanya itu terlalu banyak, betul ya? Tapi coba, Gio, dikasih uang Gio 200.000 pergi ke mall, kurang atau lebih? Kurang. Cecil kurang, Cecil. Dikasih 200.000 ke mall tuh kurang. Bahkan 500.000 pun tuh masih kurang ya. Ke mall gitu ya. Kalau ke gereja atau mempersembahkan, nggak usah ke gereja lah, mempersembahkan suatu kepada Tuhan, wah itu rasanya itu terlalu banyak, betul ya. Dan satu hal juga yang saya perhatikan, ya, kalau mau bikin syukuran, wah syukuran acara pesta gitu ya, nah,
syukuran. Persembahan itu ya sudah diukur lah gitu ya, sedemikian. Tapi pestanya, sudah beli ini, beli itu, beli daging ini, beli daging itu berapa banyak? Itu saya berpikir-pikir, kenapa ya orang lebih rela memberikan sesuatu yang dimakan orang itu sama aja kan, diberi saja kan, daripada secara khusus kita mempersembahkan itu kepada Tuhan. Misalnya kalau makan itu kan bisa jadi, ya terkadang bisa jadi 2 juta, 3 juta, itulah sudah standar lah ya, satu kali makan ya. Kita kemarin waktu ucapan syukur ini ya 1 juta lebih ya, gitu kita makan cuman kita. Kalau undang banyak orang, itu bisa sampai 5 juta. Tapi terkadang untuk kita persembahkan secara langsung untuk pekerjaan Tuhan, yang kita bilang beri yang terbaik, berapa yang kita beri? Ayo. Itu pun harus didorong-dorong. Tapi saudara, saya menyampaikan hal ini untuk mengingatkan kita ketika kita berkata beri yang terbaik untuk Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah benar yang kita berikan itu yang terbaik untuk Tuhan, atau itu adalah remah-remah yang jatuh dari kantong kita, yang kita anggap ini sudah nggak terpakai lagi, itu beri untuk Tuhan. Ya, atau hidup kita ini ya seperti ini ya, daripada kasihlah untuk Tuhan. Ya, waktu sekianlah untuk Tuhan, sedangkan yang ini kita gunakan untuk hidup kita sendiri. Apakah itu yang terbaik? Ya, kiranya Tuhan menolong kita untuk memampukan kita untuk meneladani apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sama-sama 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Wah, luar biasa. Teladani Kristus. Kenapa? Karena dia telah menyerahkan dirinya menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Ini luar biasa banget ya. 2 Korintus 5 ayat 15, kita baca lagi 3. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, di antara mereka yang binasa. Bapak saudara, persembahan yang harum yang dikehendaki oleh Allah itu berwujud bukan saja materi, tetapi sebagaimana yang disampaikan di awal, itu juga berarti adalah hidup kita, yang dimana melalui hidup kita orang boleh mencium bau harum, mendengarkan kasih Kristus dalam hidup kita. Kita sedang memberikan aroma harum tentang bagaimana kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, bagaimana satu korban itu bisa berbau harum. Apa yang harus dilakukan? Ayo, Gio lagi ya. Supaya korban itu berbau harum, apa yang harus dilakukan? Cecil, bantu dia Cecil. Dimandiin, dia bau harum. Ya betul, mandi kasih parfum ya bau harum. Itu praktek manusia. Tapi kalau persembahan yang mau berbau harum di hadapan Tuhan, yang harus kita lakukan ini apa? Baca quote Gio. Korban bakaran, persembahan itu hanya bisa berbau harum ketika lemak-lemaknya terbakar, tercium. Ketika itu dibakar, termakan api, itu baru bisa mendatangkan bau harum. Korban yang baik bagaimanapun, binatang yang tak bercacat celah bagaimanapun, yang ada di atas mezbah, tetapi selama api tidak membakar korban yang di atas mezbah itu,
maka itu tidak akan pernah mendatangkan bau harum di hadapan Tuhan. Amin. Sama dengan kita, kalau kita mau mendapati hidup kita sebagai persembahan yang harum, maka kita harus mengizinkan api Tuhan membakar kehidupan kita. Apa yang harus dibakar? Ketika kita membaca kitab suci, api itu melambangkan penyucian. Itu pertama. Api Tuhan melambangkan penyucian, menyucikan kita, membakar segala kenajisan kita, tabiat-tabiat dosa kita. Itu dibakar. Ketika kita dengan rela mengizinkan Tuhan memproses kita dengan berbagai kejadian, ujian, itu menjadi api yang memurnikan hidup kita, maka hidup kita akan menghasilkan bau yang harum di hadapan Tuhan. Api itu untuk memurnikan kita. Emas yang murni didapati ketika api membakar emas tersebut. Bapak Saudara, persembahan ketika kita mau hidup berdamai dengan orang lain, walaupun sangat berat, tapi kita mau berdamai, kita terus mau menunjukkan kasih kepada mereka, itu akan mendatangkan persembahan yang harum. Eliot dia berkata, hal yang bijaksana adalah kita melepaskan apa yang tidak bisa kita pertahankan dan menerima apa yang kita tidak bisa raih. Itu adalah anugerah keselamatan. Kita nggak bisa mempertahankan hidup kita. Kita tidak bisa meraih anugerah keselamatan. Tetapi ketika itu diberikan kepada kita, kita bisa memberikannya sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih mendengarkan firman Tuhan. Korban yang harum, persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Minta ampun Bapa, kalau hari-hari ini persembahan yang kami berikan itu tidak mendatangkan bau harum di hadapan Tuhan, bahkan mungkin itu mendatangkan bau busuk. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami kalau kami hidup dengan egois, mementingkan diri kami sendiri, mengabaikan Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni kami. Berterima kasih untuk firman-Mu, boleh mengingatkan kami, walaupun tabiat kami manusia jahat semata-mata, tapi karena kasih Tuhan kepada kami, Engkau mengasihi kami. Untuk itu Bapa, biarlah belas kasih Tuhan yang sudah kami nikmati ini boleh terus membangkitkan semangat hidup untuk kami boleh hidup di dalam Tuhan. Biarlah api-Mu Tuhan membakar kami, menyucikan kami, sehingga Engkau mendapati kami seperti emas yang murni, yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Hidup kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, dimanapun kami pergi dan berada. Hidup kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersafaat. Kita akan berdoa, kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini, minggu hari ini Tuhan, jika kami dapat bertemu kembali setelah 1 minggu kami lalui, kami dapat bersama-sama kembali memuji, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, luar kasih Tuhan. Tuhan, firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu kepada kami pada hari ini Tuhan Yesus, yang mempelajari, memberikan pengajaran kepada kami
supaya kami memberikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan, persembahan yang benar-benar suci dan kudus, persembahan yang benar-benar dari hati kami yang terdalam Tuhan, bukan persembahan remah-remah, bukan persembahan sisa-sisa dari apa yang kami miliki, tetapi persembahan yang paling sulung, yang paling utama, yang terbaik yang akan kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengajaran-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu ini Tuhan Yesus selalu mengisi hati kami dan mengingatkan kami selalu untuk memberikan terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Jikalau ada di antara mereka Tuhan dalam keadaan sakit Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Dan bagi mereka yang telah sembuh dari sakit penyakitnya, bahkan dari apapun Tuhan telah pulihkan mereka, Tuhan kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan Yesus, tidak sakit secara jasmani, mungkin ada di antaranya sakit secara rohani yang membuat imannya lemah Tuhan Yesus, yang membuat jiwanya terhimpit oleh karena dunia ini Tuhan, sehingga mereka lemah cara iman sehingga tidak datang beribadah. Kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, supaya Tuhan memberikan kesembuhan, supaya Tuhan memberikan pencerahan sehingga hati mereka disembuhkan dan mereka semangat kembali untuk memuji-muliakan nama Tuhan di tempat ini bersama-sama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Pak yang baik. Pada saat ini juga Tuhan kami tidak lupa berdoa buat Bapak Gembala yang menggembalakan di tempat ini, Bapak Felix bersama ibu dan keluarga. Tuhan Yesus, mari Engkau pakai mereka secara luar biasa yang telah memberikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, untuk membawa menjadi sinar kemuliaan Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau memakai mereka untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa Tuhan Yesus, termasuk dan terutama di lingkungan ini Tuhan, di mana kami percaya mereka merindukan kabar-kabar baik daripada Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pelayanannya, Engkau memberikan dia kekuatan setiap hari dan keteguhan dan ketangguhan setiap hari dalam pelayanan di tempat ini, sehingga para jemaat dapat merasakan berkat yang luar biasa dari pelayanan daripada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami juga tidak lupa berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, usaha-usaha yang mereka lakukan, pekerjaan mereka lakukan, bisnis yang mereka kerjakan. Tuhan kiranya memberkati setiap pekerjaan mereka dan setiap usaha mereka. Tuhan Yesus, juga kami tidak lupa berdoa, Engkau pulihkan Bapa jika ada di antara keluarga-keluarga ini. Engkau pulihkan hati mereka jika ada yang kepahitan terhadap anak, bahkan istri atau kepada suami. Engkau pulihkan hati mereka sehingga mereka menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pak yang baik. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat anak-anak jemaat di tempat ini yang kuliah, yang masih SMA, bahkan yang masih kecil Tuhan, yang masih pertumbuhan bayi. Kami berdoa biarlah Tuhan selalu menyertai mereka, memberikan mereka hikmat dan melindungi mereka. Tuhan yang selalu menuntun jalan mereka supaya mereka tidak sama dengan dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa pada saat ini Tuhan buat pemerintahan di Indonesia ini, dimulai dari Bapak Presiden kami Tuhan, Engkau berikan hikmat kepadanya, bahkan pejabat-pejabat Tuhan Yesus yang mengurus negara ini, bahkan pihak keamanan Tuhan Yesus mengurus negara ini. Kami berdoa kepada mereka biar dalam hati mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka memberikan yang terbaik sebagai tugasnya untuk melayani bagi masyarakat Republik Indonesia, sehingga rakyat Indonesia mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya dan semua hidup dalam damai. Terima kasih Tuhan. Bahkan pada saat ini kami percaya Bapak, wabah COVID yang masih melanda di Indonesia ini semakin Tuhan hapuskan dari Indonesia ini Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas dengan
tidak ada halangan suatu apapun. Setiap dokter bahkan siapapun yang berkenan, satgas di dalamnya Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka, bahkan obat-obatan Engkau pakai mereka cara luar biasa untuk Tuhan Yesus menanggulangi bencana COVID di dunia ini, bahkan di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Doa-doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Nasma sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Oke, warta gereja bagi kita semua. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Saudara. Terima kasih Cecil boleh beribadah dengan kita hari ini ya. Gio ya, terima kasih sudah melayani Bu Aura. Saudara Adrianus, terima kasih ya Ibu Nasma. Ya. Valdo ya. Pierre Farley, terima kasih ya sudah menjadi operator yang baik ya. Oke, Bu Lydia, terima kasih untuk hadir dan berkati. Oke, hari Minggu depan kita akan ibadah pada waktu dan tempat yang sama. Sharing live jam 7 di gereja sampai jam 8. Oke, demikian untuk pengumuman yang boleh sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri untuk seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dari awal pertengahan ibadah kami Tuhan sudah tuntun. Terima kasih banyak Bapa. Tolong kami supaya kami boleh merasakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Singkapkan semua Tuhan sehingga kami tidak fokus dengan persoalan yang kami hadapi, tapi kami boleh melihat dan merasakan cinta kasih Tuhan di dalam penyertaan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan berpisah, melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, tolong kami dalam perjalanan tiba di tempat tujuan dan dengan selamat, dan kami boleh melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi puji seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.